Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Para sahabat pecinta bahasa Arab dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan materi atau tema isim mabni dan mu'rab atau ismul mu'rab wa ismul mabni. Teman-teman akan bertanya pasti, apa itu isim mu'rab dan isim mabni? Nah, akan kita jelaskan dalam video singkat kali ini. Baiklah, jadi dalam kaidahnya yang namanya isim itu terbagi dua. Ada yang namanya isim mu'rab dan yang satu lagi namanya isim mabni. Sedangkan isim mu'rab secara kaidah dikatakan adalah isim yang tidak tetap akhirnya pada satu keadaan. Artinya dia akan selalu berubah-ubah karena dia tidak tetap akhirnya. Tidak tetap akhirnya pada satu keadaan saja, tapi dia akan senantiasa berubah-ubah. Contoh, Khalid. Khalid kalau kita tidak tulis harakatnya, nah kemudian jika ditambah huruf selain ini atau kalimat setelahnya, contoh hadara Khalidun. Nah, jika kita tambahkan fi'il menjadi hadara Khalidun, atau bisa ditambah lagi ra'aitu menjadi ra'aitu Khalidan. Nah, maka Khalid ini adalah isim mu'rab, isim yang tidak tetap akhirnya, dia senantiasa berubah-berubah. Atau contoh lainnya, salamtu ala Khalidin. Baik, kita perhatikan bagaimana jika dia ditambah hadra menjadi Khalidun, ditambah ra'aitu menjadi Khalidan, dan ditambah salamtu ala menjadi Khalidin. Maka inilah yang dinamakan isim mu'rab, isim yang senantiasa berubah-ubah. Dia tidak tetap pada satu keadaan saja, tapi dia senantiasa berubah-ubah. Bagaimana teman-teman? Itulah namanya isim mabni, isim yang senantiasa isim mu'rab, isim yang senantiasa berubah-ubah. Tapi yang kedua yaitu isim mabni. Apa itu isim mabni? Isim mabni adalah isim yang tetap akhirnya pada satu keadaan. Nah, kebalikannya dari isim mu'rab, isim mabni, isim yang tetap akhirnya pada satu keadaan. Oke, isim yang tetap. Contoh nih, alladzi. Nah, alladzi kita lihat dalam contohnya, dalam jumlahnya atau ketika dimasukkan dalam kalimat ra'aitul ladzi najaha. Ra'aitul ladzi najaha. Alladzi dia tetap tidak ada perubahan. Alladzi atau hadaral ladzi najaha. Nah, maka alladzi ini sebagai isim mabni, isim tetap tadi, dia tidak ada perubahan sama sekali. Maka inilah yang dinamakan isim mabni. Dan contoh berikutnya, salamtu 'alal ladzi najaha. Nah, alladzi ini adalah isim mabni yang tidak ada perubahan walaupun berubah-ubah contoh kalimatnya. Nah, adapun isim mabni adalah sebagai berikut. Jadi pembagian isim mabni yang tadi kita sudah jelaskan, isim yang tetap, isim yang tetap tadi, isim mabni ini dia ada banyak macamnya. Yang pertama isim isyarah, kata tunjuk. Jadi yang namanya isim isyarah, kata tunjuk itu dari hada, hadihi, dzalika, tilka. Nah, ini adalah isim yang tetap, tidak akan ada perubahan. Hadihi ya hadihi. Kemudian domir, isim domir termasuk juga dalam pembagian isim mabni atau isim kata ganti ya, domir kata ganti. Contoh, ana, huwa, anta, antum, antum, dan seterusnya. Dia tetap posisinya ana, tidak akan berubah menjadi yang lainnya. Jadi namanya isim mabni. Kemudian yang ketiga isim mausul, yaitu kata sambung. Dan namanya isim mausul seperti contoh allati, alladzi, dia tidak akan berubah. Dia akan senantiasa mabni atau tetap, tidak ada perubahan baik harokat maupun tulisannya. Kemudian yang terakhir ismu syart, itu contohnya man yafsi sirrahu yasir abdan li ghairihi. Nah, ini dia tidak akan berubah. Isim syart, jadi ketika ada yang menjelaskan isim syart itu bisa diartikan sebagai akibatnya. Jadi jika ada syarat ya, syarat. Jika ada isim syart, maka ada isim yang menunjukkan akibatnya. Man yafsi sirrahu yasir abdan li ghairihi. Nah, yasir abdan li ghairihi sebagai menunjukkan akibatnya. Sedangkan isim syartnya man. Nah, inilah man yang menunjukkan isim syart. Jadi ketika dia menunjukkan man, siapa, ya, ini titik sampai di yasir abdan ghairu. Jadi dia isim syart. Ya, syarat. Jika syaratnya demikian, maka akan menjadi yasir abdan.
Nah, man inilah yang disebut dengan isim syart. Kemudian yang terakhir yaitu ismul istifham, yaitu kata tanya. Contoh, man yardo an yasira abdan li ghairi. Nah, jadi perbedaannya isim syart, isim istifham. Kalau isim syart itu menunjukkan syarat. Jadi siapa yang begini akan menjadi begini. Nah, sedangkan man yang kedua, isim istifham adalah tanda tanya ya, kata tanya. Contohnya, man anta, nah, mas muka. Nah, inilah man yang menunjukkan kata tanya dan dilengkapi dengan tanda tanya seperti ini. Di sini contohnya, man yardo an yasira abdan li ghairi, atau kita contohkan yang lebih simpel, man anta, mas muka, dan seterusnya. Jadi inilah isim mu'rab dan isim mabni. Kami ulang sebagai kesimpulan. Jadi kaidahnya yang namanya isim terbagi dua, ada isim mu'rab dan ada isim mabni. Isim mu'rab adalah isim yang tidak tetap, dia senantiasa berubah-berubah. Contoh, Khalidun menjadi hadara Khalidun, ra'aitu Khalidan, salamtu ala Khalidin. Nah, yang kedua isim mabni, ada isim tetap, posisinya tidak akan ada perubahan, jadi tetap pada satu keadaan. Contoh, alladzi, jadi ra'aitu alladzi najaha, hadara alladzi najaha, salamtu ala alladzi najaha. Ya, alladzi tetap. Nah, adapun jenis-jenisnya atau macam-macamnya isim mabni yang termasuk dalam isim mabni, pertama isim isyarah, kata tunjuk, hada, hadihi, dzalika, tilka, dan seterusnya. Kemudian isim dhamir, kata ganti, contoh ana, huwa, dan seterusnya. Kemudian isim mausul untuk kata sambung, contoh allati, alladhi, dan seterusnya. Maka dia masuk dalam isim mabni tetap. Kemudian isim syart, isim yang memberikan syarat, jika demikian akan menjadi demikian. Nah, contohnya seperti ini. Man yafsi sirrahu yasir abdan li ghairihi. Nah, yang terakhir ismul istifham, tanda tanya. Dan ini dicontohkan man persis seperti tulisannya man, tapi akan menunjukkan arti yang beda. Kalau ismu syart, man itu sebagai syarat. Nah, sedangkan ismul istifham, man ini sebagai tanda kata tanya. Man yardu an yasira abdan li ghairihi, atau mas muka, dan seterusnya. Dan ismul istifham ditandai dengan tanda tanya seperti ini. Sedikit catatan, isim mabni itu di'irabkan sesuai posisi atau keadaannya dalam kalimat. Jadi kalau kita mau i'rabkan isim mabni ini tergantung posisinya atau keadaannya dalam kalimat. Nah, baiklah teman-teman, inilah penjelasan singkat tentang apa itu isim mabni dan isim mu'rab. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jazakumullah khair. Kita berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.